から、なんで急にそんなこと言うんだよ。落ち着かねえっつうの。女の子。これ悪気。ちょっと待てって。なんで上向いてるの？おたんごうれしいな。Yo prekabare, tengah beriki admin akan merangkum anime Tomo-chan wa Ananoku yang kalau dibahasa Indonesia kan yaitu Tomo-chan adalah perempuan. Dan singkatnya anime ini menceritakan wanita yang bernama Tomo-chan. Dia hanya gadis SMA biasa yang tomboy, namun ia memiliki permasalahan cinta yang sangat sulit dipecahkan. Ia menaruh hati kepada teman masa kecilnya yang bernama Junichiro Kubuta. Mereka telah bersama-sama sejak kecil dan tak pernah terpisahkan, walau sering adu mulut bahkan adu fisik. Tetapi mengingat bahwa Tomo telah bertingkah seperti lelaki seumur hidupnya, Junichiro sama sekali tak menganggapnya Tomo sebagai seorang wanita. Dan itulah sinopsis singkat dari anime ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian biar gak ketinggalan video terbaru dari admin. Wes langsung aja tengah alur ceritai. Kisah 1. Kisah berawal kepada seorang wanita yang menembak teman masa kecilnya. Tapi temannya menganggap itu hanya bercanda karena mereka berdua sudah berteman lama mulai dari kecil. Dan cowok itu menyukainya sebagai seorang teman. Mampus, terjebak di zona friend gak tuh? Ya, cowoknya tidak menganggapnya sebagai seorang cewek. Dan perkenalkan, cewek itu bernama Aizawa Tomo. Kita panggil saja Tomo-chan. Dan pria itu bernama Kubuta Junichiro. Kita panggil saja Jun. Ya, mereka berdua dan bertetangga juga. Sebab itulah mereka sering bareng sekolah, bareng main, dan lain-lain. Yos, mereka berdua bersekolah di SMA Uino Mizu. Dan di kelas perkenalkan teman Tomo mulai dari SMP, dia bernama Gundo. Nah, di situ Gundo memberitahu sifat-sifat Tomo yang sebenarnya. Nah, Tomo ternyata pernah ikut tawuran antar sekolah. Dan dia juga tak pernah bermain boneka dan mainan cewek lain sebagainya. Karena itulah Gundo memberikannya saran jika ingin terlihat wanita, Tomo harus menggunakan bahasa yang feminim agar terlihat sopan dan lembut. Tapi saat dicoba ke Jun, Tomo malah dikatain seperti om-om, sehingga Karena pertengkaran itu, Tomo pulang dengan wajah babak belur. Sehingga ayahnya memarahinya karena Tomo kalah bertarung dengan Jun. Ya iyalah anjir, lawan lelaki loh. Terungkap ayah Tomo ini adalah seorang pelatih karate di perguruannya. Sebab itulah Tomo sangat jago dalam bela diri. Singkat cerita, di pagi harinya Jun meminta maaf tentang kejadian kemarin. Ya, meskipun tetap saja dia terjebak di dalam zona friend. Kemudian mereka bertiga makan bersama. Dan terlihat ada hubungan antara Gundo dan Jun. Di kelas, Jun dan temannya menggibah tentang Tomo. Tapi pembicaraan itu dikuping oleh Gundo. Sehingga dia pun mencepukan hal itu kepada Tomo. Dan inilah yang terjadi. Lalu di bawah, Gundo mengancam temannya Jun untuk tidak dekat-dekat dengan mereka berdua, sebab hanya dia saja yang boleh dekat. Lalu kita melompat saat waktu pulang sekolah. Di sore itu hujan turun, dan ternyata mereka berdua ini sedang menunggu Tomo supaya bisa pulang bareng gitu. Tapi mereka berdua harus saingan siapa yang mendapatkan tumpangan dari Tomo. Padahal mereka bawa payung sendiri loh. Dan terungkap hubungan mereka bertiga tidak akur karena di masa kecil mereka. Nah, Gundo ini selalu ikut di setiap melakukan kenakalan. Tapi saat dimarahi oleh orang dewasa, Gundo tiba-tiba ngeghosting. Waduh, kayak siapa ya? Kemudian Gundo menyuruh Jun membayangkan jika Tomo memujai pacar. Tapi Jun langsung menghentikan pembicaraan itu dengan mendorongnya ke jalan. Dan singkat cerita, Tomo pun datang. Jadi ngapain ke gue? Sana bangsai, dia menunggu.
Sehingga Jun pulang bersama Tomo dengan paksaan Gundo sih. Tapi di tengah perjalanan Tomo seperti menjauh dengan alasan bau badan. Tapi dia malah tersipu malu dan berlari karena tubuhnya diendus oleh Jun yang katanya wangi. Nah, setelah menyusul, sekarang gantian Jun yang berlari karena melihat kacamata Tomo. Kata ganti, Rek. Kacamata kata ganti dari, ya tahu sendiri lah. Kemudian kita diperlihatkan di tempat lama Misaki. Dia senior Tomo di sekolahan. Namun terlihat Misaki ini jatuh cinta kepada Tomo. Meskipun Tomo seorang cewek, dia lebih pantas melawan laki-laki. Sebab dulu Tomo pernah ditaruh ke klub cewek. Malah ditakuti oleh mereka karena takut dibanting. Aizawa-san wa ni wa sou mieru. Ka? Atashi doko da? Chigaun da. Aizawa-san ni watte hoshiku nai yo. Aizawa-san wa. Lalu kita berpindah ke keesokan harinya saat pulang sekolah. Di situ ada dua anak yang melihat Misaki berduaan. Cewek itu bernama Mifune dan Ogawa. Tujuan menemui Tomo sekarang adalah mengajak Tomo ke belakang sekolah sepulang sekolah nanti. Tapi mereka berdua malah ketakutan melihat raut wajah Tomo yang menyeramkan. Sehingga mereka berdua bertanya ke teman Tomo. Malah dia bilang jika mereka gelut dengan Tomo, otomatis mereka akan meninggal. Di sisi lain, Tomo curhat tentang kejadian barusan ke Gundo. Sehingga Gundo menjelaskan kesalahpahamannya itu. Kalau mereka berdua bukan menantangnya gelut, melainkan melabraknya. Sehingga Gundo menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah dan tidak memukul seseorang tiba-tiba. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, lapor saja kepadaku, kata Gundo. Singkat cerita, sore harinya Tomo menemui mereka berdua. Santai bang. Ya, ternyata mereka berdua hanya mengungkapkan isi hatinya bahwa dia suka dengan Misaki. Sehingga Tomo pun senang tidak diajak gelut. Dan dia juga mendapatkan teman curcol untuk menggibah seniornya. Dan akhirnya impian Tomo selama ini terkabul untuk menjadi cewek beneran. Lalu keesokan harinya, setelah curhat ke Gundo, Gundo memberitahukan kalau cewek pendiam itu adalah seorang pembunuh. Lalu datanglah Jun yang mengajaknya ke kantin. Dan kisah 2 sepulang sekolah di dalam bis. Tiba-tiba Tomo dikrepek oleh seseorang dan Jun menyadari hal itu dan dia langsung bertindak meladeni orang cabul itu. Pada akhirnya Jun melaporkan orang itu ke pihak berwajib. Tindakan Jun itu membuat Tomo semakin cinta kepadanya. Tapi tetap Jun menganggapnya sebagai seorang lelaki. だからなんで急にそんなこと言うんだよ。 Lalu kita berpindah ke keesokan harinya. Di atas Tomo memberitahu tentang kejadian dia dikrepek di bis kemarin ke Gundo. Sehingga Gundo memberikannya saran untuk memperpanjang roknya saja. Sebab karena roknya terlalu kependekan. Tapi Tomo menolak karena dia belum terbiasa dengan hal itu. Tapi Gundo memberikan saran, pertama-tama Tomo harus melepas CD-nya dulu biar terbiasa dan terlihat wanita banget gitu. Dan faktanya kebanyakan wanita di Jepang itu di balik roknya itu langsung cawet. Ya tahu sendirilah cawet itu apa. そういうものなのよ。今日は下着だけよ。そんなやつだ。筋合いはないわ。純一郎。話は聞いたわ。友と喧嘩したんですってね。ほっとけ。友があなたと一緒に下校で待ってるから早く行きな。マジで？ええ。 Sehingga sore harinya saat pulang sekolah bersama Jun pun salvo ketika Tomo tidak memakai cawet. Di situ Tomo meminta maaf telah memukulnya kemarin. Dan benar kata Gundo, reaksi Jun kepadanya pasti akan berbeda. Namun saat di taman, tiba-tiba まるで私からにちょっと待てって
Di sekolahan, tebakan Gundo benar kalau Jun sudah melihat cewek Tomo. Tapi keesokan harinya mereka pun berbaikan lagi. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Carol. Tomo kepo kenapa Carol ini selalu dikerubungi banyak lelaki. Gundo pun menjelaskan itu karena dia punya ciri khas masing-masing. Ya, Carol ini lahir dari keturunan Inggris dan juga... Bukan itu woi, kepribadian. Sehingga karena itu Tomo ingin seperti Carol. Kemudian saat di lorong, Tomo bertemu dengan Misaki yang bersama Carol. Ternyata mereka berdua adalah teman masa kecil, ya keponakan lah. Dan juga Carol bilang dia pernah nikah 3 kali. Ya kali ya main-main cuy. Namun di situ Carol cemburu melihat kedekatan Tomo dan Misaki. 先輩がそう相沢さんは優しいね。女の子。これ悪気 Sehingga setelah kejadian itu, Carol selalu bilang kepada Tomo, "Baga," lalu pergi begitu saja. Kenapa dia cok? Ya nggak tahu kok tanya saya. Nah, Gundo memberitahunya kalau Carol sedang cemburu kepadanya sebab dia kan dekat dengan Misaki. Dan ternyata benar keesokan harinya Carol menemui Gundo untuk bertanya bagaimana cara mengalahkan Tomo. Tapi Gundo tidak mau. Gue traktir deh. Oke lah, coba curhat. ともちゃんのこといろいろ聞き、俺でも私は友のしケーキおごるのに美味しいよっだけ聞いてあげるわてどうしたら倒せると思う？ Nah, soal itu Gundo serahkan kepada temannya yaitu Jun. Tapi ya gak di tempat ganti cowok dong meminta bantuannya. Karena sudah tahu ini akal-akalan Gundo, Jun pun mengiyakannya. Tapi Jun masih belum tahu siapa yang akan Carol kalahkan. Lalu Jun akan melatihnya sepulang sekolah nanti. おい、行くぞ。金髪じゃないよ。いいから早く。 Tapi hal itu malah membuat Tomo kebingungan. Nah, karena latihan di luar Carol tidak kuat, akhirnya Jun mengajaknya latihan di dalam. Tapi Jun selalu melihat ke atas, entah kenapa admin juga gak tahu. Sensor, dolar kuning. Capek admin. なんで上向いてるの？ 体操だ。 Tapi tak lama kemudian Tomo mempergoki mereka berdua. Tapi entah kenapa Carol tiba-tiba berhenti memusuhi Tomo. Dan juga dia mengakhiri latihannya. Yup, Carol menepati janjinya untuk menraktir Gundo makan kue. Di situ Carol seperti merasa bersalah telah memusuhi Tomo. Sehingga Gundo menyarankannya untuk meminta maaf saja. Dan terungkap selama ini Carol tidak mempunyai teman sama sekali. Karena dia anak yang aneh, kata teman-temannya. Sehingga keesokan harinya dia pun meminta maaf kepada Tomo dan juga ingin berteman dengannya. Meskipun harus melawan rasa traumanya. お友達？やめてこい。言いにくいんだけど、私のお友達になってほしいの。 わあいいけど Dan pada akhirnya mereka berdua pun berteman dengan Carol. Dan di saat Tomo dan Jun melihat mereka berdua bermain, Jun keceplosan kalau dia pernah pacaran dengan Gundo saat waktu SMP dulu. Lah, kisah 3. Kemudian Tomo langsung menginterogasi Gundo. Terpaksa Gundo mengungkit kenangan kelam itu dan menjelaskan dengan terinci kalau mereka berpacaran cuma 3 hari saja. Semua berawal dari musim semi saat kelas 2 SMP. Di waktu itu Jun tiba-tiba menembaknya. Karena Gundo juga penasaran, Gundo pun menerimanya. Dan mereka berpacaran bukan dilandaskan dengan cinta, namun karena penasaran saja. Dan keesokan harinya, mereka langsung berkencan. Dan Jun mengajaknya bersepeda, namun yang tak diduga, mereka bersepeda sepanjang 40 km. Gimana, indah kan? Indah mata babak lu anjing. Dan lebih parahnya, keesokan harinya Jun mengajaknya lagi bersepeda. Sehingga dalam 2 hari, berat badan Gundo turun 5 kilo. Namun semua itu berakhir di sore harinya setelah istirahat. Tiba-tiba Jun meminta putus dan mengakhiri hubungan mereka berdua. Nah, dengan jawaban itu, hati Tomo pun plong-plompong. Tapi dia masih penasaran sehingga saat pulang, Tomo menghujani beberapa pertanyaan kepada Jun. ああ、悪かったよ。と避けてたわよね何回聞くんだよ。私だけ好きなやつとかいんのかはあ。そっかそっか。
Kemudian Misaki muncul dan inilah pertama kalinya Jun melihat Misaki. Jun dulunya mengira Misaki adalah seorang wanita. Saat tertatapan langsung, ternyata lelaki dong. Entah kenapa Jun tiba-tiba memukulnya. Geram mungkin, yang membuat Tomo langsung memarahinya. Cuma teman doang kok, santai. Ya, Jun teringat kalau Tomo tidak ikut klub cewek, melainkan ikut klub karate cowok. Namun di hari itu, mereka berdua tidak pulang bersama karena Tomo mempunyai janji dengan Gundo dan Carol. Tapi Jun bertemu dengan Misaki di jalan. Nah lo, baku hantam gak nih? Karena sebelumnya sudah diancam oleh Tomo, Jun pun mencoba untuk menjaga sikap. 今日はバスなんすね。なんか遠くないっすか？気のせいじゃないかな。 Lalu mereka berdua mulai curhat tentang Tomo. Dan ternyata mereka sama-sama suka dengan Tomo. Dan yang terpenting, Misaki bisa pulang dengan selamat. Lalu saat latihan, Misaki memberitahu kejadian kemarin ke Tomo. Dan karena sudah akur, Tomo pun senang. Akur mata bapak lu anjing. だって彼は先輩。ごめんなさい。二人とも Lalu saat di kafe, Tomo bertemu dengan adik kelasnya yang kemarin, tapi karena masih ketakutan, mereka pun langsung pulang. Lalu di kafe itu mereka membicarakan tentang Tomo yang ingin mengajak Jun keluar. Tapi dia masih malu-malu kucing. Karena Tomo masih belum terbiasa dengan hal-hal begituan. Sama kayak admin sih. Tomo ingin mengubah hidupnya. Sebab itulah keesokan harinya di sekolah, Tomo memberanikan diri mengajak Jun keluar. Dan berhasil. Apa gue boleh ikut? Nah, karena Tomo tidak mempunyai pakaian cewek, alhasil sepulang sekolah nanti mereka menemani Tomo mencari pakaian. Singkat cerita, mereka pun shopping-shopping dan mereka membantu sebisanya saja. Sebab setelah ini mereka berdua akan menyerahkan tugas ini ke Tomo. Hanya dia saja satu-satunya harapan. 服はスポーティーでちょっとだけガーリーでそれで行きましょう。ここまでことをしただけだもの。私たち友達でしょ。胸タッグが結成されたんじゃ。 Dan singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berkencan. Dan kencan mereka dimulai dengan bermain tenis, lalu bermain blowing, dan diakhiri Tomo mengajak Jun karaokean. Mangku purel ning karaokean. Ya, Jun ternyata tidak bisa nyanyi karena dia hanya ikut apa yang Tomo inginkan. Sebab dari dulu Jun mengikutinya dan itu sangat seru, kata Jun. Dan terpaksa Tomo harus menyanyi dan lagu yang dia bawakan adalah lagu anak-anak. Ya gimana lagi, udah gak pernah nyanyi gitu. Dan keesokan harinya, karena sudah karaokean 3 jam berturut-turut, Tomo pun malu. Dan juga Jun sudah merekamnya. Sehingga mereka berdua pun langsung menemui Jun untuk melihat video itu. Woi, kabur. あいつなんか違ったんだよな。 Sehingga sepulang sekolah, mereka berdua mengajak Tomo karaokean lagi. Dan episode kali ini pun bersambung. Aduh, capek banget. Dah ya. Oke cuy, mari kita sapa-sapa subscriber saya ya kan. Oke, dari Iki Office. Siap ditunggu bang lanjutannya. Oke, siap, ini masih ini kan sudah admin buat ya kan. Oke, dari A2 lanjut bang. Oke, ini lanjut nih. Oke, dari malam minggu _0 selalu setia menunggu anime. Oke, siap. Oke, dari Miki MK bang, coba alur cerita Luminous with please. Ya, seingatku itu anime loli cuy. Dan dia bertanya loli itu apa. Waduh, harus diberitahu nggak ya ini ya. Loli nggak tahu lu gimana ini. Oke lah, next. Dari Zazi pertama bang. Oke, makasih banget. Dan lanjut kita dari Tangsan. Bang, Cak ini menyebut kami jomblo. Asal abang tahu ya, yang jomblo itu abang sendiri. Itu maksudnya cuy. Betul sekali. Oke lah, sedikit aja cuy. Soalnya
yang ke bawah udah banyak yang gimana ya, udah banyak yang admin admin itu cuy. Oke lah, terima kasih untuk episode kali ini. Jangan lupa klik subscribe cuy, dan share ke teman-teman kalian biar rame kayak dulu lagi gitu. Ya gimana ya, soalnya admin ini sepinya itu gara-gara admin kurang upload gitu. Ya gimana lagi cuy, admin sekolah lagi gak kayak dulu kan. Ada ya kalau mau sih seminggu sekali admin upload sih, tapi episodenya panjang. Ya gimana lagi, udahlah sebisa admin, soalnya admin juga harus sekolah, mengaji dan lain-lain cuy. Ya terima kasih untuk episode kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke lah, bye bye cuy.